Kuliah umum yang menghadirkan linguis atau ahli bahasa dari Prancis, Dr. Daniel Krause BAMA, berlangsung Jumat 5 Maret 2026 di Aula Profesor Matulada Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Kekhawatiran akan turunnya jumlah penutur bahasa daerah menjadi dasar dilaksanakannya kuliah umum tersebut. Dalam pemaparannya, Daniel menjelaskan jika Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman bahasa terbesar di dunia. Namun dalam beberapa dekade terakhir terjadi penurunan jumlah penutur bahasa daerah, terutama di wilayah Indonesia Timur. Daniel menyebut berbagai faktor berkontribusi terhadap menurunnya penggunaan bahasa daerah, mulai dari penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca sejak masa lampau, penguatan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan, hingga perubahan pola komunikasi masyarakat di era modern. Selain itu, generasi muda saat ini juga dinilai semakin jarang menggunakan bahasa daerah, karena dianggap kurang modern dan tidak memiliki nilai ekonomi dibandingkan bahasa nasional maupun bahasa asing. Memang di Indonesia, terutama di Indonesia Timur, sudah terjadi penurunan keberagaman bahasa daerah. Penyebabnya memang banyak, itu sudah mulai di prakolonialisme dengan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca, Melayu pasar di seluruh Nusantara, sampai di masa penjajahan. Waktu orang Belanda sudah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan dan bahasa umum, sampai sekarang sudah sampai ada kita bilang mungkin generasi HP, ada generasi masa modern yang sudah kurang tertarik dengan bahasa daerah karena mungkin dianggap seperti bahasa kampung atau bahasa kuno, sehingga bahasa Indonesia dan bahasa asing dianggap lebih maju dan lebih berguna untuk karir. Harapan umum memang adalah bahwa kesadaran untuk masalah yang saya ceritakan hari ini dinaikkan sebenarnya, sehingga ada sadarnya bahwa bahasa daerah sudah sangat terancam punah dan pasti akan menghilang dalam masa depan. Dan mungkin ya memang harapannya adalah bahwa semua orang yang sedang menyimak hari ini bisa pulang ke kampung atau ke rumah dan mungkin berpikir lagi, mungkin nanti kalau saya punya anak atau saya masih berbahasa daerah, mungkin saya bisa meneruskan bahasa itu ke anak-anak, saya bisa lebih sering menggunakan bahasa itu dengan teman-teman. Dan saya tidak boleh menganggap itu bahasa yang jelek atau bahasa rendah. Yang penting itu bahasa saya itu identitas saya, dan bahasa Indonesia itu juga identitas saya. Jadi saya punya dua identitas, dari kampung, dari bahasa yang asli, dan Indonesia dalam tingkat nasional juga. Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset Inovasi dan Alumni FIB Unhas, Dr. Wahyudin SSM Hum, menyebut jika kegiatan kuliah tamu itu merupakan bagian dari program akademik fakultas untuk menghadirkan perspektif baru dari para peneliti internasional. Ia pun berharap mahasiswa dan dosen dapat memperluas wawasan keilmuan, sekaligus membuka peluang kolaborasi riset dengan peneliti dari luar negeri. Fakultas Ilmu Budaya ini berupaya untuk mendatangkan ahli-ahli dari kampus luar untuk memberikan semacam sharing terhadap perkembangan keilmuan, dan tentu ini sebagai upaya kita di fakultas untuk menjalin kerjasama dengan institusi luar, terutama dalam mendukung peningkatan kualitas akademik di fakultas. Ya, tentu harapan kami dari pemaparan yang disampaikan oleh pemateri tadi, itu merupakan suatu hal yang sangat baik karena memberikan perspektif yang baru terhadap disiplin ilmu yang ada dikelola di fakultas kita. Dan saya berharap setelah ini beberapa dosen bisa melakukan kolaborasi riset, ya, melakukan kolaborasi riset dengan pembicara tadi. Melalui kuliah umum tersebut, Wahyudin berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keberagaman bahasa daerah dapat terus ditingkatkan. Feni Septiani Samuel, Muhammad Reza Maharam, Unhas TV.